Oke teman-teman semua, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan XEC dengan Dogecoin. Kalau teman-teman memperhatikan, sebetulnya ada sedikit kemiripan dari Dogecoin dan juga XECS, di mana Dogecoin di awal perilisannya atau listingnya itu juga harganya bisa dibilang murah ya, dan termasuk koin yang micin. Begitu pula XECS setelah di rebranding otomatis harganya akan sangat-sangat murah ya, bahkan 0,2 atau 0,3 sekian rupiah ya, sangat-sangat murah. Dan posisi hari ini 3 rupiah. Nah, kalau teman-teman memperhatikan dari Dogecoin sendiri, supply-nya sejak awal itu tidak stuck ya, atau tidak statis, melainkan dinamis ya, ada penambahan dari supply. Kenapa ini penting? Perbandingan ini penting karena jika kita melihat dari prospek ke depannya, dari histori Dogecoin, maka supply, harga, dan market cap ini menjadi kunci, dimana harga koin ini apakah bisa terbang ataukah tidak begitu signifikan kenaikannya ya, atau bisa dibilang juga stagnan ya, stagnasi. Nah, XECS sendiri baru ya, di 2021 listing. Sekarang posisinya di harga 3 rupiah dengan supply 18 triliun, bandingkan dengan Dogecoin waktu awal perilisan supply-nya hanya 9 miliar. Dan hingga saat ini supply-nya bertambah menjadi 131 miliar sekian ya. Pastinya ada kelebihannya, komanya, tapi saya bulatkan aja 131 miliar. Dan perbandingannya cukup signifikan ya, dari 9 miliar harga 14 rupiah, market cap 126 miliar. Nah, ini bisa dikatakan kalau rumusnya sendiri, kita melihat dari rumus adalah market cap itu supply dikali harga. Jadi supply dikali harga, ketemulah market cap. Teman-teman bisa menghitung sendiri tiap-tiap koin yang mungkin teman-teman miliki, tapi ini kita akan membahas spesifik mengenai XECS saja ya, dan juga Shiba Inu untuk khusus channel ini. Nah, prospeknya sendiri jelas ini ada pembalikan ya, ketika harganya rendah, di sini supply-nya rendah. Ketika harga tinggi, supply-nya bertambah ya, atau tinggi. Nah, ini kemungkinan juga bisa terjadi di XECS. Untuk supply-nya sendiri maksimal totalnya adalah 21 triliun ya, dan ini sekarang posisinya adalah 18 triliun, 18,8 sekian triliun, dengan market cap 62 triliun secara global, dan harganya berkisar di angka 3 rupiah. Kita langsung masuk ke harga awal dari XEC sendiri. Harga awalnya dari XEC adalah di tanggal 8 Juli ya, ini 0,3 ya, 0,3, dan sekarang harganya 3, jadi adalah 10 kali lipatnya ya, 0,3 sebelumnya, atau kita tulis begini aja ya, ini agak kesulitan ya, sebelumnya aja ya, sebelumnya 0,3, sebelumnya 0,3 rupiah. Ini price nya rupiah ya.
0,3 berarti ini kemungkinan juga market capnya berkurang ya, berkurang 1 ya, berarti 600 miliar saja. Nah, jika kita lihat kok 600 ya, 6 triliun ya, maaf, 6 triliun saja. Jika kita melihat ini berarti potensi XEC bisa berarti kebalikan dari Dogecoin. Ketika market cap juga supply-nya tinggi, maka harganya hanya akan stuck di angka 3 rupiah. Nah, bayangkan jika supply-nya berkurang. Kalau ini kan 9 juta ke 100 9 miliar ke 100 miliar kan sekitar ada penambahan berapa ya? Sekitar 120 miliar ya, 120 miliar. Nah, jika kita bandingkan di XEC, kita kurangi saja menjadi 1 triliun aja lah, 1,8 triliun ya. Nah, kemungkinan apa yang terjadi bisa jadi ya, ini kemungkinan harganya menjadi 33,4 mungkin saja, dan ini perkaliannya ya menjadi 627 triliun ya. Nah, ini kemungkinan saja bisa terjadi seperti ini jika asumsinya adalah seperti ini ya. Nah ini saya juga membuat satu rumus, itu rumus kenaikan harga koin ya, yaitu adanya beberapa faktor, ada sekitar 7 ya, yaitu pembakaran supply, volume jual beli dengan order buy-nya lebih banyak, volume buy-nya lebih banyak daripada sell ya, atau lebih ya, 55 banding 45 atau 60 banding 40 atau 70 banding 30 dan seterusnya. Terus kemudian kecepatan transaksi jual beli. Nah, ini kecepatannya itu seperti apa? Kecepatannya itu bisa per detik, per menit atau per hari. Terjadinya volume itu ya, buy and sell dengan perbandingan banyak buy-nya ketimbang sell-nya. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah manipulasi nilai oleh exchanger. Jadi ini cukup sangat-sangat vital dan fatal, yaitu peran dari exchanger. Nanti kita akan bahas exchanger mana saja yang menaungi atau melisting XEC dan juga Dogecoin ya, perbandingannya. Terus kemudian pembelian oleh investor kakap atau whale itu juga berpengaruh ya. Para cukong-cukong, para mafia-mafia yang mempunyai harta triliunan itu membeli dalam jumlah besar sekaligus ya. Dan terus kemudian mereka melakukan hold maupun sell secara langsung atau tidak langsung. Terus kemudian berita positif di media ini juga sering sekali kita lihat di tentang Bitcoin, XRP, kemudian Ethereum dan lain sebagainya. Itu berita-berita itu membuat gejolak pasar dan akan berimbas kepada misal positif berarti akan menaikkan harga koin. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan negara yang mendukung koin tersebut ya. Misalkan Bitcoin ada El Salvador, itu jika semakin banyak negara yang mendukung terus kemudian melegalkan transaksinya, maka secara otomatis bisa terjadi kenaikan. Nah, itu sebaliknya ada penurunan harga. Penurunan harga itu juga berpengaruh sebaliknya dari faktor-faktor tadi. Jika tadi ada pembakaran, ini ada penambahan supply. Kalau Dogecoin tadi sudah jelas ya, tetapi yang terjadi adalah malah naik harganya ya. Karena apa? Karena ada faktor lain yang ini faktor ini atau indikator ini tidak 100% benar ya. Jadi ada beberapa faktor mungkin lain yang juga mempengaruhi, dan ini saya hanya membuat ringkasnya aja, ada 7 ya. Dan poin pertama ini juga tidak 100% mempengaruhi, tetapi tetap ada pengaruh, tetapi tidak 100% pengaruhnya. Itu terbagi-bagi. Kemudian volume jual belinya menurun ya,
selnya lebih banyak, terus kemudian kecepatan transaksinya rendah. Manipulasi juga, ya ini manipulasinya dengan melakukan mungkin semacam politik kotor atau bisnis kotor oleh exchanger, yang itu juga mempengaruhi penurunan harga. Kemudian nanti bisa membuat gejolak dan terjadinya harga lebih murah atau terjadi dump, dan kemudian bisa exchangernya melakukan serok ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penjualan oleh investor kakap. Jadi mungkin manipulasi, begitu ada penurunan yang cukup tajam, investor sudah mulai mungkin ancang-ancang atau mungkin juga sudah mengambil keuntungan sebelumnya, ada kenaikan, selisih kenaikan value-nya, kemudian melakukan penjualan masif, bisa all out ya, semuanya dikeluarkan, dijual, kemudian menjadikan harga anjlok atau terjadinya dump. Dan kemudian berita negatif di media, ini sering sekali ya kita lihat berita-berita negatif mengenai Bitcoin, mengenai kripto dan lain sebagainya. Tentang exchanger itu juga pengaruh, berita negatif tentang exchanger itu mempengaruhi koin-koin yang berada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kebijakan negara yang menghambat dari peredaran atau penjualan dari koin itu sendiri. Dari ini semua kita sering melihat memang di koin Bitcoin ya, itu juga tensinya sangat-sangat tinggi. Tapi untuk XEC sendiri kita belum begitu banyak berita, info dan juga kebijakan yang khusus untuk XEC. Jadi kemungkinan besar pengaruhnya akan sedikit ya, lebih banyak mungkin yang atas-atas ini ya. Nah kemudian langsung kita masuk ke exchangernya ya, exchangernya sendiri. XEC ini ada sekitar 35 exchanger ya. Yang terakhir ini 34 dan 5 agak kurang jelas karena mungkin masih baru ya. Ini di Stack dan Hotbit Korea. Ini juga yang VCC Exchange, toko kripto ini juga masih belum begitu jelas datanya. Mandala Exchange juga. Nah kita bandingkan dengan Dogecoin. Dogecoin sudah cukup lama ya, 2013 tadi kita bahas, sudah memiliki 100 exchanger ya yang melisting koin ini. Jadi sangat-sangat pengaruh juga terhadap harga koin, peredaran tadi ya, supply-nya, sehingga bisa harganya lebih melonjak. Meskipun ya jika kita lihat trennya, Dogecoin ini cukup lambat di awal, tetapi di 2021 ini sangat-sangat cepat di awal tahun, tetapi begitu lambat di pertengahan dan akhir tahun. Ini waktu awal 2013 ini juga lambat ya, meskipun kenaikannya bisa dibilang antara 10 hingga 100 hingga 200% ya kenaikannya, tapi tidak sampai 1000%. Sepertinya tidak sampai ya, ini udah sampai ratusan. Nah, ini tertinggi adalah Rp100 ya. Kemungkinan juga bisa jadi XEC ini nanti kedepannya di 2022, 2023 dan 2025 ini harganya akan sama, tetapi dengan kondisi dan faktor yang berbeda, faktor pengaruh yang berbeda. Karena EK sendiri rankingnya adalah 34, sedangkan Dogecoin adalah ranking 10 dunia. Ini bisa juga menjadi satu perbandingan pasar ingin membeli ataukah melewatkan ya, atau tidak membeli XEC. Ini sangat-sangat mempengaruhi juga, sehingga dari pihak developer ini harus memutar otak bagaimana caranya dari beberapa teknik ini atau faktor ini mereka melakukan serangkaian kebijakan atau keputusan dari
pihak developer untuk melakukan satu inovasi bisa juga. Ini mungkin yang terakhir juga bisa dari kreativitas dari developernya. Seperti misalkan Ethereum ya, dengan membuat beberapa jaringan-jaringan ya. Kemudian juga Binance itu juga sangat-sangat pesat pertumbuhannya. Kemudian Cardano, kemudian Solana dan lain sebagainya, itu juga koin-koin dengan developer yang ciamik ya, dan didukung oleh beberapa faktor di atasnya ya. Dan jelas ada pembakaran, volumenya juga tinggi, kecepatannya tinggi, manipulasi juga masuk, pembelian oleh kakap juga ada, berita positif juga ada. Makanya harganya di beberapa koin top itu ya, yang juga developernya ciamik bagus, itu harganya langsung melonjak tinggi ya. Seperti Ethereum, Cardano ini tadinya juga rendah ya, tapi bisa naik hampir 50% ya. Begitu juga Binance, XRP ini sedang ada masalah. Jadi memang kendala-kendala ini bisa saja terjadi di semua koin ya. Tetapi untuk XEC sendiri tidak ada berita atau sentimen negatif yang begitu masif, sehingga kemungkinan faktor-faktor itu kecil ya. Mungkin yang sangat-sangat berpengaruh yang di atasnya ya, pembakaran, volume jual beli, kemudian kecepatan transaksi, dan juga manipulasi. Nah, ini yang nanti mungkin diperhatikan oleh developer maupun oleh exchanger dan tentunya investor ya. Investor ini investor bisa kecil ataupun investor yang besar ya. Mereka jika satu suara, satu sepakat itu untuk membesarkan XEC, maka tidak sulit ya untuk membesarkan XEC lebih tinggi lagi dari harga saat ini. Dan juga yang jelas mungkin supply-nya harus dibakar ya, karena sudah terlalu tinggi ya, 18 triliun ya dari 21 triliun. Ini mungkin saya sangat-sangat terlalu tinggi ya. Kalau bisa dikurangi sehingga harganya bisa naik gitu. Itu mungkin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan nanti kalian bisa menambahkan lewat kolom komentar, ataupun nanti saya akan membuatkan video perkembangannya atau perluasan dari pembahasan pada video kali ini. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam XEC Army.